Soalnya saya belum sempat baca serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Hayatul Muhammad, kehidupan Rasulullah SAW. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang ketika Rasul menikah dengan Khadijah ya. Kemudian ini kameranya masih bermasalah. Menikah dengan Khadijah, seorang pedagang ya, kaya raya. Lalu sekarang sampai Khadijah itu tartakibu ini, Mbak? Atau hadasat? Iya, kayaknya ya. Kalau catatan saya sih Oh, oke. masih bersih. Baik. Ya, bismillah. Khadijah itu ini kalau di buku saya mana ya? Harus kamu. Oh, tinggal dikit lagi nih berarti. Coba apa saya ulangi yang dari ini aja, Mbak, biar nggak nanggung, biar nggak gantung gitu. Sampai wafil alami ya. Oh, oke. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang jin yang mencuri berita itu ya. Udah sampai situ kan? Oh Oke. iya. Ya sampai situ. Lalu sekarang wa Khadijatu tartaqibu hadzal amrul azima alladzi basyaraha bihi ibnu ammiha. Nah, kemudian waktu itu kita sudah membahas tentang di Yathrib atau yang sekarang Madinah itu orang-orang Yahudi melihat ke langit ya, lalu mereka mendapati ada tanda-tanda nampak kenabian akhir zaman ya, qad dhaharat wa tahaqqaqat, telah nampak dan terwujud itu. Nah, kemudian wa Khadijah tu tartakibu hadzal amrul azim. Lalu Khadijah ini juga menantikan, tartakib itu menanti atau menunggu ya, perkara besar ini alladzi basyaraha bihi ibnu ammiha. Jadi dia sudah dikabari oleh ibnu am. Ibnu am itu adalah sepupu anaknya paman ya. Jadi sepupu Khadijah itu adalah seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Itu sudah pernah mengabarkan kepada Khadijah tentang akan hadirnya seorang nabi akhir zaman. Nah, karena itu Khadijah ini menanti-nanti, menunggu kapan waktunya itu, gitu ya. Inna Muhammadan qad balaghal arba'ina min umrihi. Nah, Muhammad sallallahu ini sudah sampai pada usia 40 tahun. Walazala yahtali kulla amin fi Ramadan. Dia itu masih tetap berkholwat ya, atau menyendiri. Yahtali ini artinya masih menyendiri setiap tahun fi Ramadan, setiap bulan Ramadan, birobihi pada Tuhannya, fi ghari Hira, di gua Hira. Lakinnahul ana yuhissu bisyai'in gharibin fi qalbihi. Nah, karena kebiasaannya itu menyendiri, tadi ya berkholwat gitu, maka di suatu bulan Ramadan gitu ya, Rasul itu merasa ada sesuatu yang aneh gitu. Syai'in gharibin fi qalbihi, dalam dirinya, dalam hatinya. Fal kaunu kulluhu min haulihi qad taghayyarat fihi asya'u ajibah. Nah, kemudian alam itu di sekitarnya berubah ya, menakjubkan. Falal jibalu hiyal jibal walas sama uhiyas sama tsumma ma hadhihi ru'yal lati yaraha tsumma tahaqqaq. Ya mungkin ada gunung, ada langit, itu semua nampak apa ya, berbeda gitu dari yang biasanya.
ya, karena semua ikut menyambut Rasulullah menjadi Muhammad menjadi seorang utusan Allah tadi. Innal amina, jadi amin, al amin itu gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu lam yakun ya'lam, dia belum tahu annal wahya saya bitu alaihi, bahwa wahyu akan turun padanya, wa anna wajhal alami saufa yataghayyar, bahwa wajah dunia ini akan berubah dengan keberadaan beliau. Nah, berubahnya apa? Misalnya ya nanti setelah ada Rasul ya orang-orang yang dulu mungkin orang-orang terutama masyarakat jahiliyah ya yang punya tradisi tidak baik ya, misalnya itu seperti membunuh anak perempuan, lalu suka perang dan lain sebagainya itu. Nah, nanti pelan-pelan akan dirubah oleh Rasulullah itu. Nah, sehingga di sini apa pelajaran yang kita ambil? Yang pertama adalah daruratul amal fi hayatil insan. Pentingnya amal perbuatan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, pelajarannya itu adalah kulul ambiyai ra'awul ghanam. Ternyata kalau kita telisik ya, para nabi itu dulu banyak yang profesinya sebagai penggembala kambing. Jadi nabi siapa tuh? Nabi Musa, ya. Lalu Nabi Dawud, kalau tidak salah ya. Itu juga penggembala. Al-amanatu waswidku min sifatil anbiya. Bahkan seperti Nabi Syuaib gitu kan, yang dua anaknya juga sampai ikut menambatkan binatang ternaknya yang terus ketemu Nabi Musa itu. Nah, terus yang ketiga al-amanatu waswidku min sifatil anbiya. Jadi amanah, dapat dipercaya dan jujur itu adalah sifatnya para nabi. Nah, ini kalau mau diberi pertanyaan, Lukiba mestinya ya. Lukiba Rasulullah SAW bila qobin qoblal Islam ya dulu ala husni akhlaqihi fama huwa. Jadi Rasul itu diberi gelar sebelum Islam ya, menunjukkan pada bagusnya akhlaknya. Nah, apa lakopnya Rasul itu? Maksudnya gelarnya. Jadi jawabannya Al-Amin. Ya. Terus yang kedua, Uzkurisma gulam as-sayyidah Khadijah alladzi dhahaba ma'a Rasulillah ila Syam wa al-ajab. Siapa nama anak ya pembantunya Sayyidah Khadijah yang pergi bersama Rasulullah ke Syam. Lalu dia melihat keajaiban. Nah, ini siapa kemarin namanya? Maisarah. Lalu yang ketiga, kam kana umaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam kana umru Rasulillah hina tazawwaja Khadijah wa kam kana umruha. Jadi berapa umurnya Rasulullah ketika menikahi Khadijah? Khamsah wa ishrun. Wa kam kana umruha, dan berapa usianya Khadijah? Umruha arba'un. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru. Ini penjelasan tentang ketika ketika Muhammad diutus untuk menjadi Rasul dan ketika menerima wahyu. Teacher, 40 tadi bacanya apa, teacher? Arba'un. Nah. Kalau 25 tadi apa? Khamsah wa ishrun. Ini di halaman 36 itu kan ada jawaban. Wa athna hadhirih la ila syamro'a Maisarah al-ajab. Nah, jadi Maisarah itu yang menemani. Terus yang usianya ada di halaman berapa? Di buku saya nggak ada jawabannya, teacher. Kenapa, Mbak?
Di buku saya nggak ada kunci jawabannya. Ini udah beda deh, Mbak. Nggak kayak yang dulu ya. Dulu ada jawabannya. Yang Iya. ini kayaknya nggak ada. Nggak dikasih jawaban. Atau biasanya di akhir buku ada nggak ya? Kadang itu di halaman terakhir itu ada jawabannya. Saya nggak tahu ini. Oke, sekarang kita masuk ke Mbak Rinda, ini bisa carikan atolas zaman. Atolas zaman itu apa ya? Saya cari kok belum nemu bahasa Indonesianya. Atolas syahru Ramadhana Apa ini teacher? al-mu'azzamu. Apa, Mbak? Sepanjang gitu, sepanjang. Bukan sih, Mbak. Kalau atola itu enggak sih? Kayaknya apa ya? Itu pola. Kalau pola itu memang panjang. Tapi kalau apola itu kayaknya satu kata ini sih ya. Oh, dulu. Oh, oh, maksudnya bulan Ramadan yang agung itu menghadap apa ya? Dinurihi alal kaun. Kalau Google Maksudnya apa tuh, Mbak, kalau diartikan? Google Translate katanya Bulan mengisi. Ramadan itu bulan Ramadan yang agung itu menghadapi cahaya, ya gitulah, binurihi alal kaum, cahaya pada semesta gitu. Wa kharajal aminu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ghari Hira. Kemudian Al-Amin Rasulullah tadi keluar ya ke Gua Hira. Dia ta'abbada fihi li rabbihi azza wa jalla. Untuk menyembah Allah azza wa jalla. Wa yusyahida raw'atal khaliqi azza wa jalla. Dan untuk menyaksikan keagungan ciptaan Allah Ta'ala. Ya, keagungan sang pencipta. Innahu yanzuru raw'ah itu ya artinya keindahan sih. Innahu yang Teacher, kenapa, Mbak? itu sama nggak dengan yang pemeliharaan itu? Kalau Di sini hujan deras, Mbak. Sebentar, saya coba pakai headset ya. Kedengaran suaranya. kalau ini teacher apa? Pemeliharaan itu sama nggak dengan roh? Oh, itu ro'a. Beda, Mbak. Kalau ro'a itu menggembala, memelihara. Kalau raw'ah ini kayaknya akar katanya ro'a. Beda ya, ro'a dengan ro'a gitu. Kalau ro'a itu memang kalau ro'a ya ro'ah itu jamal. Halo, tes coba Mbak Novi bersuara, Mbak. Ya teacher, kedengeran nggak? Oke, siap. Ya, tadi nggak kedengeran suaranya Mbak Novi. Oke. Jadi bulan Ramadan yang agung itu menampakkan cahayanya pada semesta. Itu ya. Kaun itu kan semesta. Wa kharajal aminu Muhammad ila ghari Hira. Lalu Rasul Muhammad al-Amin itu tadi keluar ke Gua Hira. Dia ta'abbada fihi li rabbihi azza wa jalla, untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa yusyahidu raw'atal khaliq azza wa jalla, juga untuk menyaksikan keindahan atau keagungan pencipta, ya, yaitu Allah. Innahu yanzuru bi'ainihi ilas sama. Lalu dia Rasulullah itu melihat kepada langit, ya, memandang langit dengan
penglihatannya gitu. Lalu beliau melihat fayajiduha mihrojanan ilahian. Jadi apa ya? Mihrojan itu kan asli artinya itu semacam festival. Festival ketuhanan apa ya? Kalau dibahasakan itu. Ya keagungan ciptaan Tuhan lah gitu ya. Faridan minal ibda. Yang apa? Ibda itu ada kata bid'ah itu loh. Jadi kan faridan minal ibda itu nggak ada yang bisa mencontoh menciptakannya gitu. Kan kalau bid'ah itu kan artinya kan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, tapi kalau Allah itu ya memang pencipta sesuatu yang baru. Jadi farid dan minal ibda itu mungkin bisa diartikan kreativitas yang unik. Gitu. Jadi kreasi yang unik. Unik karena ya Allah itu pencipta yang memulai sesuatu gitu. Kalau sesuatu yang baru yang tidak ada yang bisa meniru gitu. Ya, jadi Rasulullah itu ketika keluar dari rumah menuju Gua Hira ya, itu menyaksikan keindahan ciptaan Allah, kemudian juga di langit itu seakan ada pesta ya, pesta ketuhanan mungkin begitu ya. Terus apa ini tadi? Faridan minal ibda. Nah, itu merupakan kreasi yang unik dari Allah Subhanahu wa taala. Faha hiya majmu'atun minan nujum. Yang mana itu berupa apa? Seperti ada kumpulan bintang gemintang. Ka'annahunna ya. Ka'annahunna tapi ibda'nya itu pakai ain Mbak, enggak pakai hamzah. Kalau pakai hamzah itu kan memulai ya. Tapi kalau pakai ain itu menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Nah, ya, jadi kreativitas yang unik. Faridan minal ibda. Keunikan kreativitas gitu ya. Nah, apa itu fahaya majmu'atun minan nujum? Jadi sekumpulan bintang gemintang ka'annahunna fi haflati samar. Yatahaddatsna sawiyan. Jadi coba samarun di sini apa Mbak artinya? Kalau pakai sa itu artinya kalau pakai sa itu kan buah ya. Tapi kalau pakai sin itu sin panas ya. Sama gambar di sini. Artinya akasia. Ka'annahunna fi haflati samarin. Nggak nyambung itu Mbak kalau artinya pohon. Haflah sama Berbincang. Gimana Mbak? Ini conversation, teacher. Apa ya? Oh, apa maksudnya bintang-bintang itu kayak saling berdialog gitu? Ya tahaddatsna ini kan yang artinya berbincang, sawiyan. Satu dengan yang lain. Oke, yang ini mungkin skip dulu, saya nggak seberapa paham. Tapi intinya itu ya Rasul itu keluar terus melihat keindahan alam semesta, termasuk diantaranya adalah bintang gemintang di langit. Nah itu jadi seakan ada festival kreativitas yang unik gitu. Nah, lalu waqad infarodat najmatani ba'idan, lalu kemudian ada dua bintang itu yang dia menjauh gitu ya. Menjauh kayak memisahkan diri. Ka'annahuma yatahaddatsani fi amrin hamin. Seakan-akan dua bintang ini berbicara tentang perkara yang penting. Wahahiyya najmatun wahidatun,
qad azalat nafsaha ba'idan an baqi akhwatiha fa idza biha ainun jamilatun talma'u bil mahabbah. Nah, ada satu bintang itu yang dia azalat nafsaha. Jadi dia mengasingkan dirinya, ya, menjauh dari teman-temannya yang lain. Fa'idha biha, lalu tiba-tiba ainun jamilun, mata yang indah itu, talma'u bil mahabbah. Lama'a itu kan artinya berkilau, ya. Berkilau dengan cinta. Wahahiyal jibalu, ini bahasanya Ahmad Thohir ini memang sering puitis gitu ya. Maka dia cara mengungkapkan ketika Rasul mau menerima wahyu aja, pengungkapannya dengan bahasa yang puitis itu tadi ya. Misalkan ada festival kreasi ciptaan Tuhan yang unik, kemudian ada bintang gemintang yang mengasingkan diri dari teman-temannya, kemudian mata yang indah itu memandang kilauan bintang gemintang yang indah itu dengan penuh cinta. Nah gitu. Bener-bener gaya puitis gitu ya, Ticla ya? Iya, ini kan kalau kita baca. Iya, Mbak. Emang dari yang di buku yang dulu juga gitu kan? Apalagi ini malah menggambarkan tentang kelahiran Rasulullah dan kehidupan beliau ketika diangkat menjadi nabi, dan mungkin sampai nanti di cerita-cerita yang lain juga begitu. Jadi pengungkapan bahasanya itu puitis sekali. Dan mungkin kalau di bahasa-bahasa lain sih mungkin ya biasa aja, untuk menggambarkan tentang bagaimana ketika Rasul menyendiri di Gua Hira, kemudian kedatangan Jibril, kali Jibril. Nah, tapi ini memang menggunakan prolog yang sangat puitis gitu. Nah, lalu wahahiyal jibalu syahiqatul irtifa. Nah, jadi ada gunung ya, syahiqatul irtifa. Jadi tinggi sekali. Syahiqah itu ya artinya ya sama dengan irtifa juga. Jadi ketinggian yang sangat. Famanilladzi a'toha hadzal irtifa. Nah, lalu ini diberi pertanyaan, jadi siapa yang yang menjadikan gunung ini tinggi, itu siapa gitu. Syahiqatul irtifa itu dataran tinggi, famanilladzi a'toha hadzal irtifa. Maka siapa yang menjadikan gunung ini tinggi? Manilladzi khalaqa hadhihi samawati bighairi amad. Nah, setelah tadi kita diajak untuk membaca dan meresapi ungkapan bahasa yang puitis, sekarang kita juga diajak untuk berpikir dan merenung gitu. Manilladzi khalaqa hadhihi samawati bighairi amad. Siapa yang menciptakan langit tanpa tiang ini? Wa manilladzi anzalal ma'a minas sama' fa idza bil insani yashrabu wa yartawi. Nah, jadi siapa yang menurunkan air dari langit, lalu manusia bisa minum sampai kenyang? Ya, yartawi itu ya minum juga sih artinya. Wa kadzal hayawan wazuru'. Demikian juga hewan-hewan dan tumbuhan. Siapa yang menciptakan langit, ya, yang kemudian menurunkan air hujan, yang dengan air itu manusia bisa minum, ya, kemudian binatang dan tumbuhan juga bisa siram, gitu. Inna khaliqan lil kauni huwa a'zamu min tilkal alihah allati ya'budunaha. Sesungguhnya pencipta alam semesta ini pasti lebih agung, ya, dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat Mekah kala itu. Nah, sekarang siapa yang mau lanjut baca? Silakan Mbak Rinda, Mbak Novi.
Oke, teacher, saya coba ya. Ya. Innahum sona'ul alihata wa abaduha. Sesungguhnya mereka patung-patung yang dijadikan Tuhan dan disembah. Dan mereka menyembahnya. Ya, mereka membuat Tuhan-Tuhan. Sona'a itu kan Oh menjelaskan iya, membuat, Mbak. Sona'u membuat ya. Jadi mereka Asnam itu asnam patung. Sona'u, oh ya. alihah Tuhan-Tuhan. Ya, patungnya tuh dijadikan Tuhan kan sama Ya. mereka. Lakinnal ilahal ladzi yu'badu la budda an yakuna 'azima. Tetapi Tuhan-Tuhan yang disembah itu la budda itu seharusnya ya, seyogianya. Ya, seyogianya. Seyogianya agung gitu. Dan itu sudah seyogianya. Lakinnal ilahal ladzi yu'badu la. Ya, maksudnya Tuhan yang disembah itu mestinya ya Tuhan yang maha agung gitu. Bukan Oh, Tuhan-Tuhan yang diciptakan mereka itu. Wa akbaru minhum jami'an, dan lebih besar dari mereka semua. Innahu huwallahul aliyyul qadirul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya dia adalah Allah yang maha tinggi. Al-Qadir itu maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit air. Dia menurunkan air dari langit. Wa sakhkhara sufuna fil bihar. Sakhkhara apa aja? Sakhara itu Menundukkan kapal-kapal, sufun, kapal-kapal di laut. Wa ja'ala nujuma fis sama, dan menjadikan bintang-bintang di langit. Oke, Mbak Rinda. Faiza bil kauni kullihi yarka'u fi mihrojanil wujudil jamil. Dan maka bil kauni apa teacher ya? Alam tadi, semesta tadi. Oh, maka alam semesta kulihi semuanya itu rukuk. Oh, yarka'u ruku fi mihrojan mihroj. Ya, dia rukuk pada itu tadi, bersujud atau berrukuk pada keagungan, pada keagungan penciptaan yang indah tadi. Pada penciptaan yang agung. Yang indah ya nih. Ya. Wayat tasilu bibari wujudil jalil. Ini kayaknya berbunga-bunga lagi ya. Iya. Aduh. Wayat taswilu itu bersambung bibari wujudil jalil. Al-bari itu apa? Bari. Ya tasil apa teacher ya? Ya tasil itu kan bersambung, Mbak. Oh, bersambung. Menyambung dengan Al-Khaliqul Bari. Pencipta bari. Bukan? Iya, kan itu Asmaul Husna itu loh, Mbak, Al-Khaliqul Bari. Al-Bari'ul, ya. Ya, pencipta juga. Jadi bersambung dengan pencipta alam yang agung itu gitu. Jadi wujud itu ya bisa diartikan alam semesta gitu. Kalau pencipta Al-Jalil itu kan Asmaul Husna juga kan, yang apa namanya, yang maha agung juga. Al-Jalil yang maha mulia, yang maha agung. Maksudnya itu hatinya terpaut gitu loh mungkin, Mbak. Terpaut pada pencipta alam yang agung. Nah, gitu. Faqodih tada Muhammadul li rabbihi duna ayyaro. Nah, Muhammad ini mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Tuhannya, ya meskipun tidak melihatnya.
Duna. Duna an yara berarti walaupun tanpa melihat. Fa'abadahu wa ahabbahu duna ayyadriya anna rabbahu yu'iddahu li'a'zomi muhimmatin fil wujudi wahiyan nubuwah. Menyiapkan. Rasul itu menyembahnya, jadi Muhammad tadi menyembahnya dan mencintainya meskipun tidak mengetahui. Yadri itu kan mengetahui, mengerti ya. Anna robbahu, bahwa Tuhannya, yu'iduhu, mempersiapkannya, li'a'udhami muhimmatin fil wujudi wahiyan nubuwah. Meskipun dia itu tidak menyadari bahwa Tuhannya ini mempersiapkannya untuk suatu perkara yang agung, yang penting di dunia ini. Wahiyan nubuwah. Ya, wujud itu tadi ya bisa diartikan pada semesta gitu. Jadi kan Rasul ini kan Muhammad ini kan dia disiapkan untuk menjadi manusia penting, itu kan, untuk semesta ini gitu. Tapi beliau tidak menyadari akan hal itu. Nah, apa yang disiapkan hal pentingnya itu? Yaitu an-nubuwah, kenabian. Oke. Ya gitulah Mbak kira-kira artinya ya. Memang sulit untuk diartikan letterless. Oke, berikutnya ke Mbak Alia. Yang in kulla syai'in itu ya? Inna. Inna kulla syai'in al-an hadi utamam. Sesungguhnya setiap sesuatu sekarang hadi memberi petunjuk. Hadiun itu ini Mbak kayaknya. Petunjuk, apa tuh? Hadiun itu tenang, damai. Tenang. Oh, damai. Tamam Sempurna. Sempurna ya. Tamam. Oh, damai sempurna. Oke. Waqad madha min Ramadana aktsaru min 20 lailatan kamilah. Dan sungguh madha apa di sini? Madha itu berlalu. Oh, berlalu. Berlalu dari lebih dari 20 malam. Oh, min aktsara min 20. Lebih dari 20 bulan Ramadan. Nah, jadi maksudnya gini loh. Jadi Ramadan itu sudah berlalu lebih dari 20. Nah, ini kan mungkin terkait dengan ketika Rasulullah menerima wahyu. Oke. Wa ma zalal aminu fi hira'i. Mana? Aminu ya. Aminu fi hira'i yafidu qulbuhu bil hub li rabbi. Dan tidaklah zala itu menjadi apa sih? Iya, zala itu tidak hilang, jadi masih gitu artinya. Masih ya, dan masih dan al-amin masih di dalam gua hira. Gua hira yafidu fadhu apa? Yafidu yafidu itu kan asli artinya tuh penuh gitu, Mbak. Hatinya penuh atau banjir. Ya itu tadi emang kan bahasanya tuh pakai bahasa puitis tadi. Jadi yafidu itu asli artinya banjir. Jadi hatinya banjir penuh dengan kecintaan, pada penuh Tuhannya. Kecintaan kepada Tuhannya. Ya. Ini kalau Mbak Alia bisa ditranslate ke bahasa Inggris yang puitis bagus juga tuh. Ya ampun. Ayo. Ya kan, nggak soalnya bahasanya aja. Bener. Kalau diartiin itu yafidu itu kan artinya banjir. Maksudnya hatinya banjir dengan kecintaan pada Tuhannya, tuh kan? Ya, benar, Masya Allah. Wa tadma'u 'ainahu syauqan li liqa'ihi wa ru'yahu. Wa tadma'u apa title? Yang mana? Tadma'u Tadma'u itu artinya
berlinang, Mbak. Waduh. Oh, dan air matanya berlinang. Iya. Dan matanya berlinang. Syauqo. Syaukon itu rindu. Oh, rindu. Oh iya, syauqo. Syauqo liliqoi bertemu dengan liliqoihi. Bertemu Robnya tadi ya. Birobnya. Oh, oke. Dan air matanya berlinang, rindu bertemu bertemu dengan dia Tuhannya dan melihatnya. Waqad ada qariban min Makkah ba'da an tazawwada bil ma'i wat ta'am. Dan sungguh ada kembali ya, ada di sini kan ya? Ada qariban mendekat min Waqad Makkah ada qariban min Makkah dari ba'da an tazawwada bil ma'i wat ta'am. Nah, ada qariban min Makkah. Jadi kembali sebentar. Wa mazalal aminu fi hira'i yafidhu qalbu bil hubbi li rabbi wa tadma'u ainahu syauqan liriqaihi wa ru'yahu. Jadi air matanya itu berlinang karena kerinduannya untuk bertemu dan melihatnya. Waqad ada qoriban dan dia kembali itu enggak lama gitu loh dari Mekah ba'da antazawwada. Oh, mungkin gini. Maksudnya kan kadang itu di Gua Hira terus pulang ambil bekal gitu loh, Mbak. Ambil bekal. Tazawwada itu jadi dia itu kembali ke Mekah itu belum lama untuk ngambil bekal, makan dan minum gitu. Itu kan bil ma'i wa ta'am kan. Baru sebentar kembali dari Mekah gitu maksudnya. Iya, betul. Gitu. Jadi belum lama dia kembali dari Mekah untuk mengambil perbekalan. Nah, terus ini dia kembali lagi. Nah, gitu. Ya. Oke. Terus Mbak, satu lagi. Wafaja'atun sata'a fil kauni nurun ma ra'al aminu mislahu qabla al-yaum. Tiba-tiba Mbak artinya. Oh, faja'atun itu tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba sata'a fil kauni apa tuh? Sata'a apa ya? Sato'a itu faja'atan sato'a itu ya kayak bersinar gitu, Mbak. Cahaya bersinar. Oh, nur lagi. Oh ya, kayak fil kauni nur. Kauni sendiri apa sih artinya, Tifle? Kaun itu tadi alam semesta gitu loh, Mbak. Makanya kan ada istilahnya ayat kauniyah, ayat kauliyah itu kan. Oh iya kauniyah semesta. Jadi kalau ya. Oh, tiba-tiba alam semesta bersinar. Ya. Maro'a al-amin tidak melihat. Maro'a? Mitlahu qabla yaum. Jadi belum pernah yang melihat seperti itu. Sebelumnya belum pernah melihat yang seperti itu hari-hari sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Oke. Laqad adha'al gharul muzlimu faka'anna syamsa qad sata'at. Dan sungguh adha'at adha'a itu kalau adha'a bersinar. Kalau pakai iya, kan? Kalau pakai ain itu artinya menghilangkan, meletakkan. Menghilangkan. Tapi kalau pakai hamzah itu artinya menyinari. Menyinari ya. Surat Al-Baqarah ini kan adha'a ya. Oke. Adha'a al-gharu. Gharu apa? Gua yang gelap tadi. Mudlimu. Oh iya. Oke. Dan sungguh faka'anna asyamsa si gua itu tadi ya, al-gharu gua. Jadi kan cahaya itu menyinari semesta. Nah, lalu gua yang gelap itu tersinari seakan-akan ada matahari yang terbit di waktu malam. Yang terbit. Saat itu terbit. Terbit ya. Addoa ini tapi kan bukan pasif ya, Ticile? Addoa itu sih asli artinya itu kan menyinari. Jadi mestinya ini ghornya ini maf'ul ya kalau misalnya. Nah, makanya. Tapi ini kan ghornya jadi fa'il ya? Mestinya,
makanya Mestinya saya oke. mestinya al-ghorol mudlima. Jadi Ya, ya itu betul. fa'ilnya tuh nurun tadi loh, Mbak. Mestinya Nah, makanya ya begitu. betul. Ya, ya, oke. Sip. Oke. Oke. Lanjutin bilaili. Ya, jadi seakan-akan Bilai ada matahari yang terbit di waktu yang terbit di malam. waktu malam. Oh, bilaili. Wa idza bihi yara makhlukun Kon ajiban. Makhlukon ya. Oh, makhlukon mm, ajiban. Oke. Dan bahkan dengannya tiba-tiba makhlukat idzan ti- ya tiba-tiba tiba-tiba ia melihat makhluk makhlukon yang aneh. yang menakjubkan. Ya Makhluk yang aneh. Jibril itu, Mbak. Oh, di sini. Oke, ya baik. Ro'ahu Makhlukon ajiban ro'ahu makhluk ia melihat makhlukan min nur. Oh, makhluk dari cahaya. Azimal jismi besar fisiknya, bentuk badannya. mm-mm, Laisa kal basyari tidak seperti manusia. ya. Faka'annahu malak. Karena dia adalah malaikat. Dia adalah malaikat dari malaikat-malaikat. Dari Kan malaikat, dari para malaikat. malaikat itu kan jamak, Mbak. Kalau satu Ya, malak. ya. Malaknya satu, ya benar. Minal malaika, dari malaikat-malaikat. Waqtarabal malaku dan minhu dan iktarob mendekat. Malaikat itu mendekat minhu kepadanya maksudnya. Ya kepada Nabi tadi. Kepada Nabi ya. Wa jazabahu dan jazabah apa? Memeluk. Jazabah itu ya maksudnya memukaunya gitu. Oh, memukau. Oh, jazabah dan memukau. Wa jazabahu ilahi dan memukaunya. Hasbatan dengan pukauan dengan pukauan yang sangat dan berkata ikra berkata dan dia berkata ikra. Oke, alhamdulillah. Teacher itu bukan menekan ya, maksudnya kayaknya kalau dengar cerita waktu iya makanya aku pikir memeluk tadi. Ya. Tapi coba jadzabah itu biasa sih artinya memukau, menarik gitu, karena jadzabah itu artinya amazing gitu. Apa coba Mbak Rinda cari jadzabah itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau jadzabah itu biasanya artinya itu sesuatu yang mengherankan atau memikat. Ya, memikat kan? Jadi memukau, memikat, mengherankan, kan gitu. Memikat, menawan hati. Soalnya kalau yang diceritanya biasanya dibilangnya dipeluk ini Nabi Muhammadnya. Ya mungkin nanti di bawahnya mungkin ada. Tapi kalau ini sih jadzabah itu karena juga bahasa puitis gitu artinya. Maksudnya tidak secara fisik gitu lah arti. Kalau ini kan dia di sini tidak apa ya kayak apa kalau arti yang memeluk itu. Ya mungkin itu memeluk kalau diartikan secara fisik gitu. Tetapi bisa dalam arti yang non fisik itu pokoknya keberadaan malaikat itu memukau Nabi, membuat sampai Nabi terperangah kayak gitu loh. Kan saking besarnya itu tadi ya, udah makhluknya itu aneh gitu, terus kemudian terbuat dari cahaya, lalu badannya besar, tidak seperti manusia kan kita kebayang tuh kalau kayak misalnya ada batu atau apa, non attraction bringing over. Jadi bringing over ini apa Mbak berarti? Ngangkat gitu. Kayak diangkat. Ya, pokoknya intinya gitulah Mbak diartikan. Yeah. Oke, sekarang lanjut ke Mbak Dini. Mbak Din. Cobain aja. Faqala Muhammadun, kemudian Muhammad berkata, ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Apa nih, Chat? Ya, saya nggak bisa baca gitu. Oh, biqari'in. Oh, qori ya. Ma'ana saya tidak bisa membaca. Faqad kana ummiyan. La taqra'u wa la taktubu. Karena sungguhnya dia umi itu ya tidak bisa baca lah, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Fa'adal malaku jazbahu wa qala iqra, dan kembali si malaikat itu apa ini ya, tadi Dia memukau menunjukkan lagi ya itu ya, yang ya. itu dan mengatakan bacalah. Kemudian Mm-mm. faqala ma'ana biqari'in, dia saya tidak bisa membaca. Membaca. Mm-mm. Wa ausyakal aminu ala mauti fatarokahul malaku summa jazabahu marotan salisatan waqala iqra. Wa ausyaka Hampir. Tadi hampir. hampir Oke. mati gitu. Oke. Amin. Dari Nabi Muhammad ya maksudnya. Hampir mati ala mauti fatarokahu, kemudian Malaikat itu itu meninggalkan. meninggalkan dia, kemudian dan Dia menampak memukaunya lagi sekali lagi, ketiga kalinya ya, ketiga salisatan kalinya, berarti ketiga kali, dan berkata bacalah. Suma iya. tarokahu, kemudian dia meninggalkannya dan berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Suratan Alaq 1 sampai 5. Ya. Lanjut, Mbak. Lanjut aja ya. Tumar tafa'al malaku ila sama'i tarikan Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam khaifan mar'uban. Kemudian rofa'a itu mengangkat malaikatnya nih naik ke langit. Malaikat naik ke langit, tarikan Muhammadan meninggalkan Muhammad. Meninggalkan Muhammad khaifan dalam ketakutan, mar'uban kaget. Ya kaget gitu. Oke, dan dalam keadaan shock gitu kali ya. Nah ya, jadi takut dan shock gitu. Qad mala'a araqu jasadahu wa malabisahu. Qad mala'a. Apa itu arok itu keringat, Mbak. Jadi badannya bukan membasahi sampai membasahi pakaiannya gitu ya. Sampai jadi jadi peluhnya itu peluhnya dengan keringat gitu. Peluhnya memenuhi jasad dan pakaiannya. Oke. Yaqulu wah marro dulu. Wah marro wajuhu, wajahnya memerah. Oh iya, kelewat satu hari. Wahmarro itu bacanya wahmarro. Iya. Naro wajuhuhu, wajahnya memerah, wa asra'a bil audah wa asra'a syariah bil audah apa ya? Audah itu dia segera kembali ke rumahnya. Syariah dengan cepat ya, Asriah. Kembali ke rumahnya. Wa huwa yaqulu, dan berkata zammiluni, selimuti aku gitu ya. Ya, betul. Fafazi'at. Lanjut atau yang lain? Iya, enggak apa-apa, selesai sekalian, Mbak, sampai 5 menit lagi. Fafazi'at Khadijatu lamma ra'athu. Fafazi'at faza'a itu apa ya? Ini kaget juga. Siti Khadijah terkejut ketika dia melihatnya. Fa'akhbaraha bima hadatsa, dan dia menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi. Summa qala laha, dan berkata kepadanya, laqad khasyitu ala nafsi. Ya Allah, mati. Halo? Iya, enggak apa-apa. Enggak mati, kirain mati telepon. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh khasya itu takut. Maksudnya aku khawatir pada diriku sendiri gitu. Aku mengkhawatirkan diriku. Oke. Faqalat Khadijah, dan Khadijah berkata, la wallahi la yukhzika Allahu abadan. Bentar, habis papernya. Ganti page.
Mana dia? Halaman berapa Udah, sih ini? 44. udah tuh di layar udah ada. Oh ya, udah. Faqalat Khadijah berkata, la wallahi, demi Allah, ya la yukhzika Allahu abadan. Khoza atau khoza. Akhza yukhzi itu menghina. Jadi Allah tidak akan merendahkanmu selama-lamanya. Selamanya. Fa innaka latasilur rahimah, Ya, karena karena kamu engkau adalah engkau selalu tumbuh menjalin rahimah. silaturahim. Oh, menyambung silaturahim, oke ya. Fatakri doifa, fatakri doifa itu berbuat baik pada takri itu apa ya? Doifanya itu Iya. tamu, bukan? Tamu, iya Mbak. Tamu kan? Ya, jadi dia memuliakan tamu gitu ya, berbaik tadi. Iya, kamu memuliakan tamu, wa tahmilul Watakmilukalla, dan kamu membawa. itu ya maksudnya suka menolong orang susah gitu. Allah tahmilukalla wa tuksibul ma'dum. Ya, tuksibul ma'dum itu mengasihi orang yang fakir gitu. Oke. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Wa tu'inu Dan juga menolong orang-orang atas yang terkena nawaibil. musibah, ya. Oke. Atas musibah dan itu. Oke, udah selesai belum, Mbak? Masih 2 menit lagi. Lanjut aja, Mbak. Lanjut, oke. Summa Sampai. zahabat. Oke. Ya, summa zahabat wa ma'aha Muhammadun. Kemudian Khadijah pergi bersama sahabat wa ma'aha. Oh, Muhammad pergi. Yang mana filenya ini? Jadi si Khadijah pergi dan bersamanya Muhammad pergi kemana? Ke sepupunya tadi, ke sepupunya yaitu Warokoh bin Naufal. Nah, falamma akhbaratul khobar, ketika si Khadijah tadi mengabarkan kepada Naufal, lalu dia berkata apa si Warokoh tadi? Hadza huwan namusu ay al-wahyu alladzi kana yanzilu ala Musa gitu. Jadi ini itu seperti wahyu yang ketika turun pada Musa. Ya laitani aku nuhayyan qawiyan idh yukhrijuka qaumuka. Andaikan aku ini kuat, idh yukhrijuka qaumuka. Maksudnya tuh gini loh. Jangan-jangan nanti kamu itu dikeluarkan oleh kaummu gitu. Maksudnya mungkin si siapa ini jadi Warokoh ini memberi pesan kepada Khadijah, maksudnya dijaga ini, takutnya tuh nanti kaumnya kan pada berontak. Dan memang betul kan, ketika Rasulullah pertama memproklamirkan diri sebagai Rasul, kemudian menyampaikan syariat, menyebarluaskan agama, kan mendapatkan pertentangan dari kaumnya kan, gitu. Nah, kemudian ini Rasulullah bertanya, fahal sayukhrijuni qaumi? Apakah benar bahwa kaumku itu akan mengusirku, akan mengeluarkan aku? Qala Warokoh, lalu Warokoh menjawab, na'am, maja arojulun bimithli maji tabihi illa adahu qaumuhu. Walau kuntu qawiyan lanasortuka alaihim. Jadi iya memang kalau ada orang yang seperti kamu ini gitu kan, dia itu akan dimusuhi. Ada itu dari kata aduun itu artinya musuh, akan dimusuhi oleh kaumnya. Walau kuntu qawiyan, andaikan aku ini orang yang kuat, lanasortuka alaihim, akan aku tolong mereka gitu. Fa'ada Rasulullah wa ma'ahu Khadijah. Kemudian Rasul kembali bersamanya Khadijah. Wa qad ta'akkada ladai annahu Rasulullah ila hadhil ummah. Dan kemudian Rasul itu si Naufal tadi ya, ta'akkada ladai annahu Rasulullah, meyakini bahwa itu adalah Rasul Allah pada umat ini. Wa anna qaumahu sawfa yukhrijunahu, kaumnya pasti akan mengusirnya. Fasara sa'idan hazinan. Lalu Rasul ini menjadi bahagia tapi juga sedih gitu loh.
Jadi bahagia itu karena sa'idan li'annahu sara nabiyan, karena dia menjadi nabi, wa hazinan li'anna qaumahu sayukhrijunahu min baladihi. Jadi ya sedih-sedih seneng gitu. Senang-senang sedih. Famadza sayaf'alu, lalu apa yang akan dia lakukan? Innal ayyamal qadimata tukhfi katsiran minal mufaja'ati li Rasulillah. Walakin alam takul Khadijatu lan yudhayyi'akallahu abadan. Nah, jadi hari-hari dulu, ya waktu-waktu terdahulu itu, apa menyembunyikan tentang apa itu kayak kejutan-kejutan bagi Rasul Allah. Jadi dalam artian itu, kan Rasul Muhammad ini kan menjadi nabi kan juga sesuatu yang tidak dia pikirkan sebelumnya gitu kan. Nah, lalu Allah memberi kejutan ini gitu. Nah, lalu walakin alam takul Khadijah. Lalu apa yang akan dikatakan Khadijah melihat sesuatu yang surprise ini tadi, yang mengejutkan bagi keluarga dia ya, karena suaminya kemudian menjadi Rasul itu. Nah, lalu Khadijah ini menghibur suaminya dengan mengatakan, lan yudhayyi'akallahu abadan. Tenanglah, jadi Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Maksudnya karena tadi kan sedikit mendapatkan kabar tentang bahwa akan diusir, dan itu berlaku pada hampir semua nabi, Rasul Allah terdahulu itu juga kalau mendapatkan wahyu itu mesti ditentang oleh kaumnya sampai diusir kan gitu. Nah, itu kan menyiutkan nyali Rasulullah saat itu kan, tapi kemudian Khadijah menghiburnya dengan selalu mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya karena kamu rajin silaturahim, kemudian juga menolong orang sengsara, memuliakan tamu, ya kan, dan lain-lainnya itu tadi. Mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih semuanya. Assalamualaikum. Ibu-ibu semua.